Kenapa semuanya pernah? Karena memang kayak gitu sunatullah. Memang kayak gitu fakta kehidupan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti menguji kalian dengan rasa takut, anxiety, dengan dengan rasa lapar, wanaksim, dengan rasa kurang. Saya nggak akan nolak gitu. Saya nggak akan pura-pura nggak ada gitu. Jadi saya berusaha untuk walaupun saya nangis, walaupun saya berteriak, walaupun saya merintih, tapi saya terima kok takdir ini. Saya terima kok luka ini. Saya terima kok kondisi yang pahit ini. Kenapa saya terima? Karena saya tahu ini cara Allah ngebentuk saya untuk menjadi sesuatu yang istimewa di kemudian hari. Mungkin suatu saat Allah ingin memberi makan fakir miskin dengan saya melaluinya. Gimana ketika kita dikasih luka, kita bisa nyembuhin luka itu? Gimana caranya ketika kita ditempa, kita kuat menghadapi tempaan itu, gak patah? Kalau kalian sedang ngerasa patah atau ngerasa terluka, coba fokus lakukan 3 hal ini. Fokus lakukan 3 hal ini untuk mengobati luka kalian. Tiga cara untuk menyembuhkan luka. Boleh tidak jadi diulang kayak gitu. 3 cara untuk menyembuhkan luka. Tergantung lukanya ya. Ada yang luka parah banget, ada yang sedang, ada yang biasa. Yang pertama adalah 3 cara hilang saat engkau patah. Cara yang pertama adalah hilanglah untuk start a new life. Ini hal yang pertama yang bisa kita lakukan ketika kita patah, ketika kita terluka, ketika kita pecah berkeping-keping. Cobalah fokus untuk start a new life and stop paying attention to them. Belajarlah untuk memulai hidup yang baru, fokus dan berhenti untuk memperhatikan mereka yang pernah melukaimu. Memperhatikan atau mengingat lagi adegan-adegan yang melukai diri kamu. Fokus aja dengan new life. Kenapa? Karena ada satu quote yang saya suka banget ya. Kalimatnya gini: The highest form of punishment is silent. Bentuk punishment, bentuk hukuman yang paling tinggi itu adalah diam. The most elegant revenge is to ignore. Dan cara balas dendam yang paling elegan itu adalah ignoring. The highest form of punishment is silent. Bentuk hukuman terhadap masa lalu yang paling tinggi adalah dengan cara diam, bukan dengan cara drama. Karena banyak orang yang pengen menghukum masa lalunya, orang-orang yang pernah melukainya dengan cara curhat di sosmed, di story, di WA status. Kemarin ada seseorang yang curhat di WA statusnya dengan tulisan gini. Dia seorang suami, tulis statusnya kayak gini, lucu sih. Orang lain aja didengar, suaminya nggak pernah. Lucu lagi statusnya. Ini kan terlalu jelas ya. Kenapa nggak nyindir aja sih gitu? Terlalu jelas, dan kita yang punya kontaknya kan bisa baca kan, dan tahu siapa istrinya kan. Jadi kayak dia lagi ribut dengan istrinya di depan kita rame-rame nih. Kebayang ada berapa list kontak dia di situ yang bisa baca? Mungkin ratusan. Nanti dia kayak lagi ribut dengan istrinya di depan ratusan orang. Orang lain hanya didengar, suami sendiri nggak didengar. Ini cara punishment yang sebetulnya nggak terlalu maksimal, nggak berimpact apa-apa gitu. Atau orang yang curhat di story, curhat di sosial media, saling sindir, saling balas-balasan di story, yang suaminya balas apa, istrinya balas lagi, suaminya balas apa, istrinya. Kita gini aja kayak peace with yourself. Atau cobalah mencari kedamaian dengan dirimu
dirimu sendiri. Ini cara hilang yang kedua. Bahasa sederhananya, cobalah beri waktu buat dirimu sendiri, yang kita kenal dengan istilah me time. Ini cara mengobati luka, ini cara hilang ketika kita patah. Cobalah untuk obati lukamu dengan mencari kedamaian bersama dirimu sendiri. Cobalah hilang sebentar, sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau ini mungkin lebih ringan kasusnya daripada yang pertama ya. Makanya saya bilang nggak semuanya pakai cara start a new life, dikit-dikit start a new life gitu ya. Kalau kasusnya masih agak-agak ringan dan ketahan, ya udah, mungkin kita cuma lelah, mungkin kita cuma kegores, mungkin kita butuh waktu buat sembuh beberapa hari. Ya udah, ambil waktu buat dirimu sendiri. Kamu udah terlalu banyak ngasih waktu buat orang lain, kamu punya hak kok untuk ngambil waktu itu buat dirimu sendiri. Dan itu sunnah Nabi. Me time adalah sunnah Nabi. Tapi ini jangan di-cut dulu ya, nanti viral lagi. Wah, mungkin aneh kajiannya. Sunnah Nabi katanya me time. Dengerin dulu beres. Nabi itu sering banget mengambil waktu buat kebutuhan diri beliau sendiri dan gak mau diganggu. Nabi itu punya me time rutin loh. Sekurang-kurangnya sebulan sekali. Beliau rutin me time dengan beragam bentuk me time-nya. Apa contoh-contoh me time Nabi? Me time Nabi yang paling mungkin paling ritual itu adalah i'tikaf. Me time Nabi yang paling ritual itu adalah i'tikaf. Nabi sering banget i'tikaf di mihrabnya, di raudhah, di dalam masjid, di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Ngapain kalau lagi i'tikaf? Kamu diganggu Nabi kalau lagi i'tikaf. Terutama i'tikaf Ramadan. Makanya i'tikaf Ramadan 10 hari terakhir itu emang me time yang udah di set up oleh Allah untuk kita setahun sekali. Tapi malah kita pakai sibuk bikin kue, beli baju lebaran, nyiapin mudik, terjebak di Brexit ya. Padahal itu lagi dikasih me time oleh Allah, malah kita hektik. Kamu, kenapa jangan bayang-bayang aku? Bayang kamu terlalu berharga, aku gak rela ada yang melihat. Makanya kalau nanti kamu udah nikah, keluar rumah, bilang sama suaminya, Mas, bayang-bayang aku tutupin Mas. Jadi sebaik-baik suami itu adalah yang mentawafi istri. Semoga kalian diberikan seorang laki-laki yang akan mentawafi kalian. Amin. Tapi kalau belum muhrim, jangan ditawafi. Sekarang giliran belum muhrim tawafi. Kalau sudah muhrim ditinggalin dia. Masih pacaran tawaf. Pas sudah nikah sa'i. Ketinggalan di belakang. Main lari aja sendiri. Kamu ngapain sih ya? Lari-lari kecil. Jangan. Kalau belum nikah sa'i, kalau udah nikah tawaf. Jangan dibalik ya. Pacaran tawaf, nikah sa'i, lari-lari kecil. Akhirnya si ceweknya ketinggalan di belakang. Nah, Musa di depan, ceweknya di belakang. Tapi kan Musa nggak tahu jalan. Ya tinggal bilang aja setelah 100 meter dalam ini. Google Map. Sampailah di rumah. Setelah sampai di rumah laki-laki ini, Musa cerita, saya begini, cerita tentang masa lalunya, masa kecilnya, kisahnya di Mesir. Kemudian laki-laki ini bilang, Musa, tenang aja, kamu sekarang ada di negeri Madian. Negeri ini damai, bukan kekuasaan Firaun. Gak ada yang akan menyakiti kamu di sini. Udah tinggal di sini enak gitu. Baik Pak gitu. Si bapaknya balik ke belakang mau ngecek makanannya udah jadi belum. Ternyata di belakang dibisikin sama putrinya, ya abati, istajirhu, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Ayah, pekerjakan dia untuk kita, karena sebaik-baik pekerja itu yang kuat dan amanah. Ayahnya langsung lah, jadi anak aku ada hati sama dia. Kayak gitu kesimpulannya, gitu lah bahasa orang-orang elegan tuh kayak gitu. Bukan, ayah, aku udah umur segini belum nikah. Ya, bahasa vulgar itu ngomongnya. Bahasanya bahasa sindiran, tapi ayahnya pintar. Kalau kita pakai bahasa sindiran, ayahnya nggak ngerti, buat apa ya? Ayah pekerjakan dia, nggak ada wewenang untuk gaji dia. Ayah maksudnya bukan gitu. Udah, ayah baca dulu surat Al-Qasas. Oh ini maksudnya. Ternyata anaknya tuh perhatian sama laki-laki tersebut dan dia kasih kayak sinyal gitu, ayah kayaknya dia cocok jadi suami aku. Tapi kan nggak boleh ngomong vulgar kan, perempuan harus tetap terhormat. Ayahnya ngerti, balik ke depan mau langsung ngomong gini,
Musa, mau nggak kamu menikah dengan salah satu putriku? Musa, maharnya apa? Maharnya kamu bekerja, nanti hasilnya dipakai untuk mencicil mahar. Menikahlah Musa. Menggembala di situ, belajar hikmah di situ, belajar wisdom di situ, belajar kebijaksanaan di situ, sampai Musa menjadi best versinya dia. Ketika Musa udah jadi versi terbaik dirinya, baru kemudian Allah kasih misi yang sangat besar kepada Musa. Apa misinya? Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Dakwahilah Fir'aun karena dia itu zalim. Misi kedua, arsil ma'iya bani Israel. Bebaskanlah Bani Israel dari perbudakan. Kapan Allah ngasih misi besar untuk membebaskan perbudakan? Setelah Musa diasah, ditempa menjadi pribadi yang sempurna, mendapatkan versi terbaik dirinya dalam hitungan beberapa tahun dalam pengasingan. Itulah hilang ketika patah yang ketiga. Semoga kita bisa memilih ketika kita lagi terluka, hilang mana yang mau kita ambil. Nah, kayaknya kalau luka yang sehari-hari itu hilang yang kedua ya. Me time, bicara dengan diri sendiri, damai sebentar, istirahat sebentar. Tapi kalau patah banget, berkeping-keping banget, dan mungkin terjadi hanya sekali dalam kehidupan kalian yang luar biasa beratnya, mungkin kan perlu mempertimbangkan sikap pertama dan ketiga. Terutama yang paling ekstrem itu yang pertama. Kalau yang ketiga itu pun dalam hal-hal yang masih kecil masih bisa terus